Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan. Kebetulan di hari ini adalah hari libur, hari Minggu. Saya akan mengunjungi salah satu pengusaha lanceng ya, lanceng. Ini tempatnya kebetulan di rumahnya Pak Haji Wahid. Wahid itu nomor 1 ya kalau masalahnya. Mudah-mudahan kita selusuri dulu seperti gimana. Kawan semua dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Jangan lupa selalu sehat gitunya. Yuk kita lihat ke rumahnya dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu seperti gimana. Siap. Wah. Bikin kopi dulu ya? Nggak usah, jangan. Oh iya, udah ngopi ya. Abi di sebelah mana enaknya? Sini. Nah. Jelas gak? Mundur nggak apa-apa, mundur. Dipajang aja itunya nggak apa-apa di ini sebentar ya kawan. Biar enak ngobrolnya, santai. Biar jangan goyang. Ini makanan-makanan lanceng ya, ini bunga-bunga ya. Tuh lihat ini sebentar, ini ada nih. Kelihatan nih, sedang ngisap bunga-bunga. Ngisap bunga-bunganya ya kawan. Nih kelihatan kecil. Oh kecil ya. Nih, kecil. Lagi mengisap ya. Ini nggak kelihatan ya, Pak. Oh mengisap cuman gini doang ya. Ini luar biasa ini. Rupiah, boga ieu mah. Mantap. Oh, ini gulung ya. Ini mah santos merahnya, kelihatan deh. Nah ini bling-bling itu cukup bagus Pak, untuk ini. Pokoknya bunga-bunga yang mengandung yang ada putiknya, benang sari dan putik yang berbuah aja. Sambil duduk, sambil rokokan. Iya. Mau Sate. mau bikin kopi ya? Air putih aja udah biarin. Umi, air putih Umi. Oke. Bentar kawan, kita mau tanya-tanya dulu awalnya gimana sih. Ini soalnya lanceng ini udah menyeluruh kayaknya. Udah menyeluruh ini, penghasilannya juga lumayan dan modalnya juga lumayan ini. Oke, sini Ki, ngopi Ki. Ngopi. Ngopi boleh. Air putih boleh. Ya dia. Duduk sini sekalian. Ya. Kita belajar berburu. Sini, sini duduk sini. Itu jelas ke kamarnya, coba lihat. Gak apa-apa. Jelas. Pas. Pak Haji, mohon maaf. Ini pagi-pagi saya udah berkunjung dikarenakan saya ini setiap warganya usaha apapun, Ya. yang jelas saya pengen tahu
maksud dan tujuan pengen tahu wajar. Saya ini sebagai kepala desa meninjau, memantau kegiatan warga dalam hal apapun, apalagi di dalam intinya kebaikan, salah satunya menciptakan lapangan kerja, salah satunya usaha, intinya kawan usaha. Ini saya pengen tahu awal mulanya kok bisa terjun ke dunia ibaratnya lancang ya, dunia lancang itu gimana sih Pak Haji? Saya pengen tahu. Jadi gini ceritanya, saya itu awalnya kebetulan teman saya ini Pak Haji Asum dari Jetis ya. Jetis. Dia itu main ke rumah, jadi ngajak usaha ke saya. Jadi ngobrol-ngobrol, udah ngobrol ke sana kemari panjang lebar, akhirnya dia itu ngajak bisnis. Katanya Pak Haji, yuk kita bisnis madu kacang. Gitu. Loh, seperti apa itu hewannya kan gitu? Ya. Dan gitu sama dia diterangkan, ya. Terus alangkah baiknya, ayo main dulu ke rumah saya, katanya. Akhirnya saya main ke sana ke Cijetis sampai dengan Kulon ya. Ya. Cijetis daerah Kulon. Ternyata saya itu lihat ke sana, ternyata dia punya 10 kotak. Awalnya Pak Haji Asum itu 10 kotak. Nah, terus dia cerita panjang lebar masalah madu kacang, bahwa dia katanya itu sekarang di 10 kotak. Ya. Nah, nanti cara pemasarannya gimana? Saya bilang. Nah, cara pemasarannya kita itu akan diambil oleh agen. Loh, kok ada agennya? Iya, katanya. Itu langsung membina kita semua kemitraan di madu kacang. Nah, agennya siapa? Katanya itu Pak Haji Kasih, yang rumahnya di dekat Polsek J7. Oh, di polsek daerah kita juga. Ya, dari kita juga. Nah, akhirnya saya langsung dibawa oleh Pak Haji Asum ke tempatnya Pak Haji Kasih. Kebetulan di dekat rumahnya Pak Haji Kasih itu, di depan kapasnya kan ada tanggul tuh, ada kembang-kembang itu yang ya, betul. Yang itu tuh, terus ada gubuk seperti ya, sangka saya bukan tempat madu kacang. Nah, ya saya ke situ lihat. Di situ ada 200 kotak. Ceritanya itu Pak, 200 kotak. Nah, terus saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Haji Jakasih, disaksikan Pak Haji Asum yang bawa saya. Nah Pak Haji Jakasih ya ngobrol-ngobrol, tapi Pak Haji katanya kalau ingin tahu yang lebih banyak lagi, saya punya tempatnya di Bapek, gitu, dekat saluran Ciklang, Nobang, Bopek, di Bopek maksud saya. Nah, ternyata betul banyak sekali situ. Di situ kurang lebih ada 500 kotak. Di situ area tanahnya kurang lebih 80 bata. Memang dia sudah tertata. Nah, udah begitu ngobrol, akhirnya saya tertarik. Gitu. Udah tertarik, terus saya ngobrol dengan keluarga. Kebetulan kan tanah saya ini adanya pinggir sawah, agak jauh lah. Jadi keamanannya harus diperhitungkan gitu. Ya. Nah, saya pikir lah, ini kesempatan nih untuk usaha supaya kita enak kontrolnya. Jadi saya itu lihat-lihat di depan rumah yang lama, di rumahnya Anton itu. Ya. Wah, ini ada lahan itu. Nah, kurang lebih di situ itu bekas rumah saya pertama itu ada 14 bata ya di situ. Ada pohon mangganya. Nah, udah begitu saya ngebel ke Pak Haji Kasih, Pak, tolong ini cocok enggak untuk budidaya lebah kancing. Nah, akhirnya Pak Haji Kasih ke Jatiraga, nengok ke lapangannya, ya.
wah ini bagus Pak Haji, potensi sekali katanya. Asalkan ini harus gini. Nah, akhirnya karena itu pohon mangganya udah saya tebang ya, ditebang, terus dibersihkan. Nah terus Pak Haji Al-Kasih menyarankan untuk tanam bunga. Oh, bunga. Ya bunga. Berarti seolah-olah untuk makanan. Untuk makanannya supaya jangan jauh katanya. Iya. Kenapa jangan jauh? Karena yang namanya di kampung itu kan suka ada yang bakar-bakar sampah tuh. Oh iya. Ya, sebab kalau bakar sampah itu kancingnya akan kabur gitu. Kan sayang. Nah, udah gitu saya bereskan dulu, terus ngobrol ke aturan mainnya. Aturannya seperti apa? Nah, di situ Pak Al-Kasih menyampaikan, nah kita itu beli kotak, menjual kotak. Gitu. Itu per kotak berapa? Itu per kotak itu katanya waktu itu ya 1.200.000. Ya, memang Per itu per kotak ya. Memang umumnya seluruh Indonesia itu per kotak 1.200.000 umumnya. Nah, saya tanyakan ini pusatnya di mana? Kan gitu. Katanya pusatnya di Bandung, Jalan Karempong. Nah ini kita yang dekat saja ke Cirebon, itu ada kantor cabangnya ada di Cirebon, yaitu di Cirebonnya itu Jalan Pemuda di belakang kantor BDOS. Oh iya. Ya di situ. Nah begitu akhirnya saya terpancing, terus seminggu kemudian saya tuh sesudahnya beres itu terus saya beli kotak. Awalnya saya beli kotak 20 kotak. 20 kotak. Ya, 20 kotak itu dengan nilai uang 12 juta. Nah, kadangnya kebetulan Abah itu kan pernah ternak burung betung. Ya, lapak betung. Nah, akhirnya saya tempatkan di situ di tempat ternak burung apel itu. Nah, berarti sekarang ada berapa kotak? Sekarang sudah ada 80 kotak. Sekarang bisa ada tempatnya? Iya, ada 80 kotak. Ya karena ya menurut saya Pak Haji Al-Kasih alangkah baiknya Pak kalau bisa nih, kalau ada uangnya kita udah belinya itu setiap bulan 20 kotak. Berarti satu kotak 1.200.000. Nah ini saya pengen tanya itu apakah lancangnya itu apakah datang sendiri atau kita bawa bibitnya atau gimana ini? Oh iya, jadi di dalam kotak itu kita bisa ke kotak itu, dalam satu kotak itu sudah ada aturnya dengan kelancangnya kurang lebih 500 kelancang. Berarti udah ada tinggal pasangkan di tempat. Di gubuk itu yang kita sudah siapkan. Oke kawan, yang pertama ini sangat menarik ya, temanya sangat menarik. Ini kelancang, usaha kelancang. Usaha apa aja yang penting halal ya buat kita, biar kita dimakannya juga bermanfaat bagi tubuh kita, biar kita fit dan sehat selalu. Yang pertama, awal mula Pak Haji itu tidak percaya tidak yakin ya dengan adanya bisnis kelancang ya. Tapi ternyata beliau ini udah survei bukannya satu tempat, kadang-kadang ke beberapa tempat yang udah menghasilkan banyak dolar, banyak rupiah. Ya, ternyata beliau juga tertarik dengan bisnis kelancang ini. Makanya ini desa saya, ini desa pertama kalinya yang melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan kelancang ini, bisnis kelancang ini adalah Pak Haji ya. Mudah-mudahan ini kawan semua rekan berada atau dimanapun, salah satunya warga kami sendiri, kalau bisa kalau betul-betul itu menghasilkan, kenapa kita tidak ngikutin? Alangkah baiknya ayo kita ikutin. Soalnya salah satunya yang jelas Pak Haji ini kita belum tahu persis dalam satu kotak itu menghasilkan berapa, dan sekarang udah 80 kotak ya. Itu menghasilkan berapa per bulan. Apakah kelancang kotak-kotak tersebut diambilnya per bulan atau per minggu, kita tidak tahu, belum nanya ya kawan. Pak Haji mohon maaf. Nah itu kelancang udah kita beli.
dengan harga 1.200.000. Iya. Nah kita taruh. Yang jelas kotaknya kita buka ya. Enggak dibuka. Oh enggak. Jadi gini, kita beli kotak, kita taruh di tempatnya, ya. Terus nanti ada barcode-nya. Oh. Jadi dikasih barcode kotak itu. Maksud tujuannya itu supaya jelas bahwa ini madu yang ada penerimanya, yaitu PT MBM namanya. PT MBM. PT MBM, singkatan dari Mahakarya Berkah Madani. Seperti itu. Nah kawan, menariknya gini, usaha apapun, kerajinan apapun, kalau toh tidak ada pembeli, kita pusing, bingung. Yang jelas-jelas ini ada pembelinya, tinggal kita menjalankan usahanya. Cuman yang saya pikir ini jarang masyarakat ibaratnya. Kalau tertarik sih sangat tertarik. Cuman ini dengan biaya ataupun modal yang cukup besar ya Pak Haji. Ya, ukuran kita cukup besar. Awal mulanya bagi kami di desa kami ini, kalau 1.200.000 per kotak itu lumayan mahal. Tapi kalau toh betul-betul niat, kemungkinan ada kur dari bank itu bisa. Karena kan ya, ini bisa usaha sekali sini, Pak. seperti itu. Nah ini 80 kotak Pak, 80 kotak itu per bulan atau per gimana? Itu untuk 4 bulan. 4 bulan. Ya. Bisa diambil. Bisa diambil jadi gini. Jadi memang saya mengikuti saran Pak Haji Darkasih supaya kita berpendapatan tiap bulan. Jadi kita udah Pak Haji bertahap saja belinya. Pertama bulan ini 20 kotak. Alhamdulillah kita itu saya mulai bergabung ke PT MBM itu tanggal 18 Januari. Ya. Bulan ini Januari iya tahun 2022. Nah, saya taruh 20 kotak untuk paling 4 bulan ke depan kan. Nah, terus bulan berikutnya bulan Februari 20 kotak lagi. Terus Februari, Maret, April jadi 20 kotak. Berarti ini udah kenanya per bulan ya? Udah kena per bulan. Nah, ini dalam 1 bulan itu menghasilkan berapa? Yang dijual berapa kotak sih? 20 kotak. 20 kotak. Iya. Menghasilkan berapa itu Pak Jito? Ya, alhamdulillah waktu itu saya karena main 20 kotak kali 4 tidak berarti 8 juta Per bulan. per bulan. Itu bersih atau kotor? Kotor dikurangi 10% untuk administrasi bank untuk kasih PT. Iya. Berarti itu karena langsung berkirim kita. Karena kalau kita mau mengikuti ini kita harus yang disiapkan itu pertama mau gabung itu pertama KTP untuk mengetahui identitas. Iya, betul. Kedua rekening bank untuk transaksi keuntungan, ya, transaksi uang lah. Ya. Ketiga nomor HP untuk menggunakan hubungan itu. Nah jadi kalau kita panen itu, umpamanya saya tanggal 18 Januari, ya, tinggal itu aja. Februari, Maret, April, Mei. Nah saya tanggal 18 Mei itu, ya langsung diambil oleh agen. Diambil oleh agen si kotak kita tuh. Nah, diambil oleh agen dilaporkan ke PT, terus langsung itu keuntungan kita itu ditransfer ke rekening kita yang Berarti 20 kotak ya? 20 kotak per bulan. Betul. Terima kasih, Ya. Haji. Nah, kawan gitu. Intinya Pak Haji ini modal utamanya adalah 1.200.000. Iya. Awalnya berarti beli 20 kotak. Ya. Ya, 20 kotak kali 1.200.000 sekian ya. 24 juta. 24 juta. Nah, itu barang datang sendiri kan sini. Iya. Setelah survei segala macam, kita Ya. kasih persyaratan segala macam, barang Ya. datang sendiri. Iya, iya. Nah, ini sekarang udah menghasilkan ya. Per bulannya berarti udah 8 juta kawan dalam 20 kotak. 20 Ya, kotak. 20 kotak itu per bulan 8 juta. Kotor. Iya. Nggak masalah itu, penting ada penghasilan ya. Nah, itu kita lihat seperti gimana sih kotak-kotaknya itu ya, Iya. kotak-kotaknya seperti gimana, kelancengnya seperti gimana, terus isapan bahan makanan kelanceng itu seperti gimana. Kita lihat di sana di tempat lokasinya ataupun ya di tempat yang ada kotak-kotak kelancengnya kawan ya. Oke.
Terima kasih Pak Haji. Kita sementara ngobrol-ngobrol kita cukup segini dulu. Kita lihat gimana prosesnya penempatan tempat lanceng yang cocok. Iya. Kalau tidak cocok sama kawan, ibaratnya ada yang di tempat pembakaran sampah, gimana karena kan lanceng itu keluar ngisap bunga-bunga, Iya. jelas. Nah itu baru balik lagi itu Iya. menghasilkan. Oke kawan, kita tonton terus video saya. Mudah-mudahan kita lihat dulu sono seperti gimana cara mengisapnya. Barangkali ini mumpung masih pagi, Iya. lanceng nanti itu keluar ya kawan. Iya. Oke, makasih. Yuk Pak Haji, kita ke sana. Jangan aja. Ya boleh, jalan aja. Ini tempat. Wah ini kawan, ini tempatnya lanceng ya. Jangan goyang awas. Yuk. Terus langsung pakai. Nah, ini kandang kedua nih Pak Bu. Kandang kedua. Iya. Kandang kedua kawan tuh. Ya. Nah, ini Pak Bu, kandang pertamanya nih. Nah ini kandang pertama nih ya. Ini bekas ternak burung lakbet ini ya. Iya. Karena pemasaran lakbet sekarang kurang bagus, jadi diganti untuk tempat kotak madu lanceng. Nah ini saya pertama beli 20 kotak dengan nilai uang 24 juta ya. 20 ya ini ya. Iya. Nah ini atas nama saya ada 10, atas nama Anton 10. Nanti dijelaskan kenapa kok atas nama yang lain. Nanti Iya, itu iya. akan Coba ada lihat. Bro. itunya. Nih Coba lihat contoh nih. Nah ini Ada kandang ini namanya. udah panen sekali nih. Bener, satu kali nih. Ada Kandang namanya ini. ya, kita lihat. Ya. Coba nih contoh nih. Karena dulunya saya bergabung tanggal 18 Januari, udah panen tanggal 18 Mei. Nah, berarti otomatis kotak datang lagi ya tanggal 18 September. Ya, Karena- September. Nah sebentar lagi datang ya. Iya. 18 Bagian lagi aja. Beli baru kemarin ini 18 Desember, nanti diambilnya tanggal 18 Januari. Berarti di tempat ini sudah panen ketiga kali nanti. 3 kalinya. 3 kali ya tempat ini. Nah terus sudah begitu saya lanjut ke bulan berikutnya karena ini memerlukan gerak cepat ya. Akhirnya saya pesan ke Pak Kasih, Pak tolong saya bikin ke kandang untuk 30 kotak. Makanya saya Ada di pesan sana? ini. Yuk. Nah ini yang kandang yang kedua ini dapat pesan dari Pak Kasih ya. Nah kandang ini sampai tempat ini nilainya itu 1.200.000 ya. Wah, lebih seru di sini nih. Iya, Yuk, kita nanti lihat. kita ke sana. Ini kandang kedua ini sudah panen satu kali nih. Yang ini. Ya, ini pembelanjaan karena waktu itu Mei, ini kan Juni nih, ya. Iya. Ini Juni nih. Untuk panen 22 Oktober ini sebentar lagi panen nih. Beberapa Oh, hari lagi. iya. Sekarang kan tanggal 8 ya, tanggal 8 ya. 8. Tanggal 8 berarti ini 14 hari lagi panen nih. Bulan ini. 20 kotak lagi. 20 kotak. Iya, siap. Insya Allah Wah, ini. ini mantap ini kawan ini. Nah, Pantesan bunga. Nah, terus? bagus. akhirnya karena ini terus saya bikin pagar ini Pak, bikin pagar sambil jalan aja. Bikin itu kan sudah tutup. Nah ini saya bikin pagar, nih pagar kawat ini. Terus kenapa dipagar? Ini pertama ya keamanan lah, Ya, iya. keamanan ya. Ayam dan lain sebagainya untuk pengamanan. Nah ini terus sudah dibikin pagar, saya beli bunga-bunga ini karena Cara apa, Bos? karena menurut saran Pak Kasih kita itu harus tanam bunga yang disarankan oleh perusahaan ya. Di antaranya ini namanya ini kembang Santos nih. Santos nih. Yang merah ini kembang Kaliandra ya. Terus yang itu tuh ini kelihatan tuh
Ya. itu air mata pengantin. Widih. Nah, karena yang dihasilkan oleh madu kelanceng ini bukan madu saja, ada zat lain seperti propelen, propolis, ada beberapa jenis Ya. Ya. madu untuk penyembuhan. Ini kawan berarti ya salah satunya makanan lanceng ini ya, yang jelas kan bunga. Ya, Jadi ini sangat Nah, ini bunga bagus, tuh. luar biasa nih. Ini di sini tanamannya bunga semua ya. Ini strategis lagi pula indah dilihatnya ya. Kita yang jelas kita rawat ini bunga biar dapat menghasilkan lancengnya juga banyak madunya. ya. Jalan-jalan, Pak. Nah ini saya bikinkan balong lah untuk penyiraman ya. Coba itunya, nah, ini balong maksudnya untuk mempermudah penyiraman. Nah ini Penyiraman bunga. penyiraman bunga kan tinggal enak nih. Nah balongnya ini ditanami ikan gurame nih Oh, Jadi- berhadiah. supaya manfaat semua. Iya betul. Jadi memanfaatkan lahan seperti mungkin bagaimana caranya kita supaya menghasilkan uang. Siap. Nah, ini banyak ini di sini nih, kawan. Iya. Ya, lahannya ini cuma berapa bata nih? Kalau ini lahannya cuma 14 bata ini kalau lihat dari SPPT-nya. Lahan 14 bata, itu halaman rumah kurang lebih 2 bata, 16 bata. 16 bata ya. Iya, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan nilai rupiah yang cukup. Oke. Untuk- Terima kasih. Ini luar Ini ya. biasa. Nah, sudah gini, ini bikin lagi kandang yang ketiga ini. Ini yang ketiga nih. Iya, ini untuk dua bulan berturut-turut ya. Nah, ini ada 40 kotak. 40 kotak ya, Iya. itu 20, 80 betul. 80 ya. Tuh kawan tuh liatin kotak-kotaknya ya. Ini berarti yang per bulan dapat 8 juta ya ini nih. Ini lancengnya ada yang kecil, ada yang besar ini. Ini untuk panen yang itu kan Oktober. Nah, ini untuk Desembernya ini. Oh, ada lagi. Aku- Oh, berarti berturut ya. Berturut-turut ya. Ini untuk November. Nah, terus yang bawah untuk Desember. Yang Januari kan tadi yang pertama kita lihat. Ya alhamdulillah. Aku Kita agak ke sini dulu, pajinya di sini, kita closing dulu. Di sono, kameranya di sono, closing dulu. Biar kelihatan bunga-bunganya bagus. Mundur. Awas, keinjak itu mundur ya. Oke, terima kasih kawan. Itulah seputar lanceng ya, seputar lanceng. Menghasilkan uang dengan puluhan juta kalau toh itu banyak. Salah satunya contoh awal mulai ini Pak Haji ini dari bulan Januari. dari Januari Iya. tahun ini udah September, Oktober ini menjak Oktober ini berapa bulan dan beliau telah menghasilkan beberapa puluh juta. Nah, Iya, itu. alhamdulillah. Untuk rekan kawan dimanapun berada, apalagi ini warga saya yang ngelihat video saya, mudah-mudahan ikutin jalurnya. Kalau tuh yang terkendal adalah modal, itu pihak bank juga menyediakan kur ya, pinjaman uang dengan catatan punya salah satunya adalah sertifikat ya, itu Ya. dengan gimana pembayarannya per bulan berapa, dan jelas ini telah menghasilkan hasil. Dari sini kita lemparkan separuh untuk cicilan kita ke bank, yang separuh untuk biaya hidup dan separuh untuk modal ini, itu bisa menghasilkan lebih bagus, bukan gitu Pak Haji? Iya betul. Makasih banyak Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji sukses selalu. Amin. Dan kami juga warga-warga Jatiraga akan mengikuti jejak ini, dikarenakan jejak ini sangat luar biasa. Dengan nominal lahan segini juga bisa menghasilkan banyak uang. Nah, mana ada kelantengnya nggak? Yang terbang-terbangnya coba, yang kecil-kecil. Iya, Kecil-kecil yang dekat. nih, Tuh. kelantengnya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Nah ini, ya lumayan Pak Ku, Ya, siap. untuk Oke. perekonomian keluarga. Terima kasih kawan semuanya, mudah-mudahan kita sehat selalu dan dimanapun berada ya, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, dimanapun di seluruh dunia. Mudah-mudahan intinya kita sehat dan kita bisa bekerja untuk menafkahi anak, istri, saudara-saudara kita. Oke, terima kasih. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Makasih Pak Ku.